Inilah keseruan dan kekecewaan saat mengikuti di Icon Indonesia secara offline di Bandung. Aku datang ke lokasi pukul 7.15 pagi. Saat tiba di sana, sudah banyak peserta yang ngantri. Aku ikut nyantri paling belakang di barisan ini. Saat itu, aku membawa formulir yang telah diisi dan disiapkan dari rumah termasuk persyaratan lainnya. Ada seseorang yang bantuin aku mengecek berkas dan membantu menyatukannya dengan rapi. Saat ngantri ini, aku dapat teman baru. Ia ramah dan menyambut baik pertemananku. Aku dan temanku bersabar nunggu antrian, namun sampai pukul 8 belum juga ada pergerakan. Di bawah halaman di mana aku berdiri ngantri, aku melihat ada peserta yang turun ke bawah. Ternyata mereka dikelompokkan dan diarahkan untuk berbaris di luar koridor antrian. Aku melihat jari tangannya sudah ditandai dengan tinta biru. Nah, aku penasaran. Aku dan temanku ikut turun ke bawah karena barisan antrian yang tadi tidak ada pergerakan sama sekali karena belum dimulai. Di sana, aku ngisi formulir baru berupa kertas fotokopian dari form asli yang berwarna. Sebenarnya dalam hati, aku bertanya-tanya, kenapa harus mengisi ulang formulir? Formulir yang aku bawa dari rumah oleh seseorang dikumpulkan, dan selanjutnya aku menandatangani absen di selembar kertas, juga menandai jariku dengan tinta. Selesai dari sana, aku menuju barisan yang ditunjukkan. Aku dan temanku berbaris di bagian belakang. Sampai pukul 11 siang, antrian pertama yang waktu awal aku antri tadi sudah masuk ke antrian terakhir, dan rombongan peserta yang pakai formulir fotokopian itu pun mulai masuk ke koridor antrian. Saat azan zuhur, aku sudah bisa melakukan registrasi. Di sana aku menandatangani absensi, padahal kan tadi sudah dilakukan. Bedanya tidak lagi menandai jari dengan tinta. Nomor peserta aku terima dan aku mulai masuk ruangan. Di sana aku duduk di sudut kiri paling ujung. Disinilah hal yang membuat aku dan beberapa temanku mulai gelisah. Dari mulai masuk saat zuhur sampai mau asar, aku dan beberapa temanku masih duduk di sudut paling belakang. Padahal peserta yang baru datang sudah menduduki kursi di depanku. Aku bertanya-tanya, dan akhirnya aku bertanya kepada seseorang yang ketika awal dia pernah mengatakan, aku dan teman-temanku jangan dulu pindah kursi. Ini kenapa, Kak? Kami tidak diizinkan pindah kursi seperti yang lain. Jawabannya singkat, sabar, nanti juga akan bisa maju ke depan. Akhirnya aku dan temanku mengalah, duduk lagi di tempat yang sama. Aku melihat peserta yang baru datang dengan nomor di atasku sudah duduk menempati kursi di depanku. Aku mulai lelah, capek, dan lapar. Aku melihat peserta yang diaudisi masuk ke ruangan hanya satu orang, berbeda dengan pelaksanaan audisi tadi siang saat aku masuk. Peserta yang masuk ke ruangan audisi itu 4 orang. Pantas saja semakin lama, peserta bukannya berkurang, malah bertambah dengan peserta baru yang datang belakangan. Anehnya, mereka duduk di kursi di depanku. Panitia yang jaga pun tidak melarangnya, sedangkan aku dan teman-temanku disuruh bersabar menunggu. Aku keluar sebentar. Di sana orang tua teman-temanku lagi pada ngobrolin kondisi anak-anaknya yang mengalami masalah yang sama. Aku makan sebentar dan masuk lagi. Sampai pukul 17, aku bisa berpindah kursi. Itu pun karena tidak ada peserta lagi. Ada beberapa teman yang sudah nggak tahan ketika peserta di belakangku yang lebih dewasa langsung mengisi kursi di depanku. Karena sudah nggak tahan, ada beberapa temanku yang keluar dari ruangan sambil berkata, aku pulang saja, aku sudah lelah. Aku lihat dari raut mukanya seperti memendam kekecewaan. Terlihat matanya berkaca-kaca. Tadinya aku pun mau ikut keluar dan pulang, tapi beberapa menit setelah ditinggal teman-temanku, aku mendapat panggilan untuk masuk ke ruangan audisi. Kondisiku saat itu sudah lelah, capek, dan kepala pun mulai pusing. Aku nggak konsentrasi sama sekali. Saat ditanya, kamu sudah ikut audisi online ya? Aku menjawab, mungkin iya. Jawabanku asal menjawab saja. Dan akhirnya setelah mencoba membawakan lagu, aku dinyatakan tidak lolos. Aku terima itu sebagai resiko dari sebuah kompetisi. Ceritaku di atas bukan karena kekecewaanku tidak lolos audisi, tapi memang itu terjadi. Aku keluar ruangan hampir mau maghrib. Sudahlah, aku anggap ini pengalaman saja. Aku ucapin selamat kepada semua peserta yang lolos dan tetap semangat kepada yang belum lolos. Masih ada hari esok. Khusus kepada teman baruku yang menemaniku selama dalam ruangan, aku ucapkan terima kasih. Salam hangat dari saya. See you later. Thank you.